Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sareja, NPM 28260.188. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Special Science. Nah, yang pertama itu ada anatomi organ orbital. Yang pertama itu ada supersilia, selanjutnya ada palpebra, selanjutnya ada konjungtiva, dan ada bulbus oculi. Nah, selanjutnya ada fisiologi saraf cranialis. Nah, di sini yang pertama N1 atau nervus yang pertama, nervus olfactorius, itu berfungsi untuk komponen sensorik. Selanjutnya ada nervus opticus, itu komponen sensorik. Selanjutnya nervus oculomotorius, itu ada komponen motorik. Selanjutnya ada nervus trochlearis, itu ada komponen motorik. Selanjutnya ada nervus trigeminus, itu ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, sama nervus mandibularis. Kalau yang ophthalmicus itu untuk komponen sensorik, kalau maxillaris itu untuk komponen sensorik juga. Selanjutnya kalau nervus mandibularis itu komponen motorik dan sensorik. Selanjutnya ada nervus abducens. Nah, itu untuk komponen motorik. Selanjutnya nervus facialis, itu komponen motorik dan sensorik. Selanjutnya ada nervus vestibulocochlearis, itu ada komponen sensorik. Selanjutnya ada nervus glossopharyngeus, itu ada komponen motorik dan sensorik. Selanjutnya ada nervus vagus, itu komponen motorik dan sensorik. Selanjutnya ada nervus accessorius, itu komponen motorik. Selanjutnya ada nervus hipoglossus. Selanjutnya itu ada anatomi organ olfaktori. Yang pertama ada nervus externus, cavernasi, sama sinus paranasal. Selanjutnya ada anatomi organ auris. Yang pertama ada auris externa, yang kedua ada auris media, selanjutnya ada auris externa. Selanjutnya ini ada proses pendengaran beserta jarasnya. Nah, yang pertama itu suara akan ditangkap oleh auricle. Selanjutnya terjadi getaran suara diteruskan masuk ke meatus acousticus externus. Selanjutnya akan mengantarkan membran timpani, otomatis tulang pendengaran ikut bergerak. Selanjutnya stapes akan keluar masuk pada oval window. Maka cairan pada telinga akan bergerak yang nantinya akan mendorong hair cell. Selanjutnya hair cell memiliki magnoreseptor dan timbul potensial aksi berupa impuls listrik. Selanjutnya ada proses penerimaan stimulus oleh sistem indera. Nah, itu terbagi atas dua. Yang pertama itu syarat terjadi persepsi. Itu terbagi atas tiga. Yang pertama itu adanya objek, adanya alat indera atau reseptor. Selanjutnya adanya perhatian. Selanjutnya ada proses terbentuknya persepsi. Itu adanya proses kelamaan atau fisik. Selanjutnya ada proses penciuman beserta jarasnya. Nah, yang pertama itu dari bulbus olfactorius, penciuman dihantarkan melalui tractus olfactorius menuju pusat olfactorius pada otak bagian lobus temporalis, tempat penciuman ditafsirkan. Bau yang masuk ke rongga hidung akan merangsang nervus olfactori di bulbus olfactorius. Selanjutnya, indera bau bergerak lewat tractus olfactorius dengan pengantaran stasiun penghubung hingga mencapai daerah penerimaan akhir dalam pusat olfactorius pada lobus temporalis di otak besar tempat penafsiran bau tersebut. Selanjutnya, rasa penciuman dirangsang oleh gas yang masuk dan akan mudah hilang pada bau yang sama dalam waktu lama. Selanjutnya, rangsangan reseptor hanya berespon terhadap senyawa yang kontak dengan epitel olfactorius dan dilarutkan dalam lapisan tipis mukus yang menutupinya. Manusia dapat menutupi hingga kurang lebih dari 10.000 bau yang berbeda dan menghasilkan pola ruang yang berbeda dari peningkatan aktivitas metabolik di dalam olfactorius. Selanjutnya ada proses penglihatan beserta jarasnya. Nah, yang pertama untuk proses penglihatan yaitu cahaya memantulkan objek dan mengirimkan pada garis lurus menuju mata. Nah, selanjutnya cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke mata.
Selanjutnya, kornea dan lensa memblokkan cahaya agar difokuskan ke retina. Selanjutnya, yang keempat itu ada fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Selanjutnya, yang kelima, gelombang elektrik melalui saraf optik menjadi optik dan otak merespons sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Selanjutnya ada otot bekerja pada sistem indera. Yang pertama itu ada orbita. Nah, di orbita ini ada musculus levator superior, selanjutnya ada musculus rectus superior, selanjutnya ada musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, musculus rectus lateralis, musculus obliquus superior, musculus obliquus inferior. Selanjutnya ada lingua, itu ada muskul lingua terbagi atas dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau di intrinsik itu ada musculus longitudinalis superior, selanjutnya musculus inferior linguae, selanjutnya musculus transversus linguae, selanjutnya musculus ventriculus linguae. Kalau yang di ekstrinsik itu ada musculus genoiglossus, musculus hypoglossus, musculus styloglossus, musculus palotoglossus. Selanjutnya kalau di nasal itu ada musculus nasal terbagi atas dua, yaitu musculus depressor sepunasi, musculus dilator nares. Selanjutnya ada klasifikasi reseptor berdasarkan jenis stimulus. Yang pertama itu ada nociceptor, terus ada termoreseptor, terus ada mekanoreseptor, kemoreseptor, fotoreseptor. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini referensi saya untuk menyelesaikan presentasi saya, untuk menyelesaikan map saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.